Dulu perjanjian Tuhan, kalau kau berbuat dosa, kau ambil domba, kau serahkan kepada imam, dikurbankan domba itu, dosa kau terhapus. Tetapi perjanjian yang baru itu, kalau kau berdosa, lakukan perjamuan kudus, dosa kau terhapus. Mana ada yang paham kau? Pak Yaya Rai, Islam atau Kristen? Kristen. Ada yang mau ditanya, Pak? Mau nyampaikan aja. Boleh nggak Mbak Agatha? Nyampein apa? Nyampein sama inilah muslim-muslim yang sering mengejek dalil kita. Nggak boleh bang, mereka nggak boleh dikritik, nggak boleh dinasehatin. Enggak, kita nggak nasihatin dari segi mereka, kita jawab aja. Ngejawab juga nggak boleh bang, kita tuh ya kalau ada RT 6 nyalapahamin iman kita, kalau ada RT 6 menghina kita, maki-maki kita, fitnah kita biarin aja bang, daripada abang nanti nggak bisa napas gimana bang? Enggak, ini cuma ngasih logika aja sih Mbak Agatha, bukan untuk ngejelekin juga. Jangan, mereka udah logika banget, nggak ada yang nggak selogika orang-orang sebelah itu bang. Kita ini cuma remah-remah rangginang bang, biarin aja bang, jangan disampaikan nanti takutnya gini bang, kita banyak ngomong, salah ngomong, nanti izin gereja abang dicabut gimana? Oh gini aja sih Mbak Agatha, aku hanya mau bilang gini, kan aku punya teman nih. Temennya sepermainan nggak bang? Iya, teman-teman sering nongkrong lagi. Dimana kan. ada dia selalu ada aku. Iya. Dia amat manis dan juga lucu. Iya, jadi teman ini kan Mbak, kemarin ada kejadian gitu ya kan. Jadi kami makan ikan, cuma dia kemahalan lah gitu ikannya kan, jadi dia nggak terima. Setelah keluar bilnya tuh nggak terima gitu. Balikin dong harusnya. Nah, ini aku kasih penjelasan nih kan. Jadi dari kejadian itu, aku nih udah jelas-jelas nih saksi mata tentang dia di situ kan. Tentang maksudnya mata abang bersaksi gimana nih bang? Aku iya, gue bersaksi, gue melihat ikan dia itu ikan apa yang dimakan, harganya pun berapa, kejadiannya di mana. Tahu-tahu gue paham nih, gue paham. Tahu-tahu ada orang 600 tahun kemudian datang dari Malaysia. Udahlah bukan orang Indonesia. Ayume pasti tuh, Ayume. Iya kan, udah dari Malaysia nih kan, bukan dari Indonesia, udah jelas-jelas dia dari Malaysia 600 tahun kemudian lagi. Apa bang, Zakir Naik orang Malaysia loh bang. Ya nggak apa-apa, kita kan nggak nyebut nama nih, nggak nyebut nama kan. Oh nggak jadi nyebut merek, oke. Nah, 600 tahun kemudian, udah gitu dia dari Malaysia lagi. Tahu-tahu dia ngaku lebih tahu gitu tentang teman saya ini. Wih, dia tuh bukan makan ikan ini, itu rasanya pengen ku keplak gitu. Janganlah bang, jangan dikeplak bang. Iya, tapi dia tuh mempengaruhi orang bahwasanya makanan dia ini dulu dia tuh bukan makan ikan tapi makan jengkol katanya. Bang, nggak boleh ngeplak orang bang. Langsung disaksang bisa nggak bang? Mbak Agatha rupanya lebih sangkar ya. Enggak, disaksang itu bagus loh bang. Tapi sebelum disaksang ya bang, abang bawa dulu ke salon, dipijit dulu itu ya kan. Barang yang mau disaksang itu dielus-elus, dibawa ke tukang cukur, di grooming lah pokoknya. Nah habis itu baru disaksang, enak itu. Ya, bang, ya. Sebelum dibikin jadi bagian-bagian yang 4 segi kotak-kotak gitu ya bang ya. Abang lumuri dengan garam. Gitu. Wah, sedap. Style ala-ala chef, ya kan? Tapi dimakan nggak? Wah, kasih dogi. Ya kali gue makan dia. Gimana sih Mbak Agatha, menurut Mbak Agatha kayak gitu? Gemes nggak nih orang gitu? Udahlah dia bukan orang Indonesia, 600 tahun pula lagi. Bang. Iya, aku gemes ginjalnya langsung cubit gitu. Soal lebih tahu gitu. Gitu. Aku sih nggak pernah gemes ya sama orang-orang kayak gitu. Aku gemesnya sama dogi soalnya. Kalau sama yang kayak gitu tuh aku nggak pernah gemes ya. Cuman aku langsung ini aja, doa aja langsung. Tuhan, aku males debat sama dia, ambil aja nyawanya. Aku paling doa gitu aja. Aku
beneran ya Tuhan, aku malu sekali debat sama dia Tuhan. Kalau kau sayang dia, tolong ambil dialah Tuhan, cepatkanlah. Udah gitu aja aku bang. Baik aku orangnya bang, serius. Abang juga harus coba-coba kayak gitu bang, baik-baik bang. Gitu. Lama-lama udah kayak negara Malaysia kan, suka klaim tari tortor, suka klaim ini, klaim itu. Nggak boleh sebut tetangga bang. Kita nanti kita karena ada lagunya, menggunjing orang itu sarang itu. Itu ada datanya, memang ada kasusnya kan, pernah mengklaim tari tortor. Walau ada kejadiannya kayak gitu bang. Ingat bang, kita oten ya bang. Kita itu numpang di Konoha bang. Abang tahu orang numpang? Aku nggak ada cerita sama lo, Mbak Agatha tahu lah kan. Ini nggak ada cerita agama, ini cerita tentang tari tortor lo. Tahu, tapi kan mereka yang punya kawasan. Oh gitu. Iya, ini kita juga nggak bicara agama, ini tentang siapa yang punya kawasan ya kan. Siapa yang lebih mendidih darahnya gitu, ya kan. Kalau lebih cepat mendidih darahnya memang harus itu kayak gitu mereka bang. Ya udahlah, pokoknya bisa orang Kristen, karena gini ya bang. Orang Kristen itu hidup itu untuk Kristus. Tahu kan? Ya bener lah. Kalau kita memang hidup untuk Kristus, Kristus hidup untuk kita. Karena dia hidup untuk kita, berarti kan saling. Ada keterikatan di situ. Itulah yang namanya kasih. Kasih itu adalah tindakan yang saling merespon gitu. Nah kalau sebelah kan nggak ada. Tapi Mbak Agatha sekarang mainnya udah cantik ya. Aku memang cantik dari dulu bang. Iya sih. Mana ada anak Tuhan yang jelek ya kan, Mbak? Ada sih bang. Siapa Mbak anak Tuhan yang jelek? Ada bang. Kita sepungan nih bang. yang ada hati yang jelek. Itunya maksudku bang. Tadi itu tuh maksudku ya kan. Pokoknya ya bang, kita orang Kristen ini ya. Kalau kita memang hidup untuk Tuhan, berarti selama kita hidup ini paling panjang itu 70 tahun, 80 tahun ya kan, 90 tahun udah jago kali itu ya kan. Nah, selama itu kita ini sebenarnya sedang berada di dalam pertandingan hidup. Ya. Yang lawan kita ini siapa sih, Bang? Menurut Alkitab, musuh kita atau lawan kita? Lucifer lawan kita, tapi dalam bentuk nabi apa namanya? Bukan. Musuh kita adalah daging kita, Bang. Oh iya benar. Musuh kita itu daging kita. Ada dua musuh Keinginan kita. untuk marah itu kan keinginan daging kita, ya kan? Keinginan untuk membalas itu keinginan daging kita. Makanya Yesus suruh apa? Salibkanlah kedaginganmu. Benar, aku setuju kalau itu. Nah makanya jangan sampai kita selama hidup ini, orang Kristen ini tidak memiliki pengertian yang diajarkan Yesus. Karena Yesus itu mengajarkan kita, udah tahu, Tuhan Yesus kan udah ngasih tahu, kita nanti akan dianiaya, kita akan dibenci, kan itu kan? Dibenci, difitnah, pokoknya kita itu akan mengalami yang seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita nanti akan demikian, maka jangan sampai kita kalah oleh keinginan daging kita. Membalas mereka, itu tidak benar. Pokoknya kita sebagai orang Kristen harus menjadi korban. Tapi sayang nggak orang di mereka itu kalau kayak aku laki-laki, aku sayang rasanya kalau nengok cewek-ceweknya itu ntar masuk neraka gitu. Gak pengen, maunya cewek-ceweknya aja lah gitu masuk surga, tarik. Enggak. Kita sebenarnya mengasihi mereka semua. Baik mereka mengenal Kristus maupun tidak mengenal Kristus, kita mengasihi mereka. Caranya gimana, Kak? Ya kita tetap memberitakan Injil melalui perilaku kita. Gitu. Ingat ya, musuh kita itu bukan hanya penguasa di udara. Penguasa di udara itu kan kayak apa ya? Memberikan sugesti ke kita untuk kita ini menjadi instrumen iblis itu berbuat dosa. Nah, makanya salibkanlah kedaginganmu, kan di Alkitab dikatakan roh penurut, daging itu lemah. Daging lemah, roh penurut ya. Makanya jangan sampai rohmu itu menuruti keinginan dagingmu sehingga kamu jatuh ke dalam dosa. Mbak, aku mau nanya nih. Boleh. Mbak Agatha mau nggak masuk surga yang
Yang versi lain selain dari Yesus lah. Enggak, makasih bang. Aku kalau ditawarin sorga yang kayak gitu ya bang, ya nggak usah jauh-jauh bang. Kayaknya di berita-berita udah banyak bang. Kan banyak banget itu. Iya kan? Ya jadi kalaupun di bumi yang kayak gitu kan pada ditangkepin kan, pada apa namanya diatur gitu kan, nggak dibolehin gitu kan. Yang konteksnya esek-esek ya kan, itu kan nggak dibolehin ditangkepin. Wah, kalau nanti dijanjin di sorga kayak gitu, logikanya gimana? Gua pernah gini mbak, Hmm. nengok keadaan orang pas sakaratul maut tuh, itu ngeri loh. Apa maksudnya? Masih sempat kepikiran daging. Ada orang kayak gitu. Enggak, tuh bayangin tuh kalau misalnya orang lagi sakaratul maut, udah sedih mau meninggal, masih diiming-imingi dengan kenikmatan daging tuh kan udah enggak. Kayaknya nggak pernah ada lah bang. Orang kalau udah mau sakaratul maut itu rata-rata itu akan disuruh apa ya? Kalau nggak salah itu disuruh ini deh. Apa sih namanya? Kayak takbir gitu loh. Biasanya gitu. Biasanya disuruh kayak gitu. Tapi aku nggak tahu ya kalau versi yang lain gitu. Setahu aku ya, karena kan keluarga aku banyak yang dari sana. Nah, aku kan ada 2 kali melihat kematian saudara aku yang muslim gitu kan. Ya biasanya udah mau terakhir gitu disuruh gitu. Iya loh mbak, maksudnya kalau udah gitu tuh mikirin hal-hal yang kudus gitu lebih enak kayaknya ya kan, hal yang menjauhi dosa. Kok bisa gitu kita masih kepikiran ingin dengan janji-janji yang itu ya kan? Karena gini ya, sebenarnya ini mungkin kalau ada teman-teman muslim bisa naik ke atas ya. Karena ada 2 pandangan yang berbeda dari yang aku pelajari ya. Jadi ada pandangan yang mengenai yang tadi abang bilang, ada juga pandangan yang tidak demikian. Iya, jadi ini tuh belum fix ya satu gitu. Makanya aku bilang kalau yang dari pengalaman aku yang kayak gitu tuh nggak ada sih bang. Mudah-mudahan yang nggak ada ya. Iya, ini mungkin beda pandangan ya, beda. Mbaknya baik, doain yang baik-baik kayaknya sama orang ya. Harus. Mungkin nggak kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan yang buruk? Janganlah, nanti Tuhan kita jadi ajarannya jelek ya kan. Bahkan Yesus itu kan pernah ya, dia memberikan perumpamaan, tapi sebenarnya saya tidak menangkapnya sebagai perumpamaan ya. Ada hamba yang banyak utangnya dilunaskan sama tuannya ini, rajanya ini, tapi dia tidak melunaskan juga hutang temannya, sesamanya terhadap dirinya. Ini kan dihukum. Kalau kita aja disuruh mengampuni orang lain, sesama kita manusia, ya kali kita minta sama Tuhan malah minta penghakiman. Kan nggak mungkin. Gitu. Apalagi minta hal-hal yang buruk gitu. Enggak lah. Kalau kita tahu Tuhan kita baik, pasti kita mintanya baik kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang nggak pernah pakai ini dan ini, yang ketika dia berdoa menginginkan kecelakaan bagi orang lain. Artinya apa? Tuhan dia bukan Tuhan yang baik. Makanya permintaannya nggak baik. Saya sering mendengar ini permintaan ini kayak yang di bawah ini ya kan. Insya Allah si Agatha kena ajab, nanti miring begini-begini. Masa lu minta yang jahat kepada Tuhan? Berarti mewakili ajaran agamanya kalau gitu ya kan? Karena gini bang, kita aja sebagai orang tua, misal sebagai orang tua, tahu memberi kepada anak yang baik gitu. Mungkin nggak Tuhan ngasih yang buruk kepada orang? Gak mungkin dong. Nah itu, makanya saya bilang ininya itu jarang dipakai. Yang dipakai itu bahkan bukan kepalanya ya bang ya, emosional. Mereka berdoa terlalu emosi. Makanya menginginkan yang ini celaka, yang ini celaka, yang ini celaka. Kalau kita menggunakan akal, ya kan, kalau orang lain celaka, katanya kita disuruh mengasihi, kan nggak mungkin doa kita yang jelek. Kalau kita menggunakan budi kita, ya kan, budi kita itu artinya adalah kebaikan kita, ya. Kalau kita menggunakan budi kita mungkin nggak mendoakan orang yang buruk? Enggak boleh lah. Enggak.
Tuhan Yesus itu nyuruh kita itu minta yang baik-baik. Nah, pembalasan itu haknya Tuhan. Tapi Setuju, setuju. ada orang-orang yang minta pembalasan. Kalau kan dikatakan pembalasan itu miliknya Tuhan. Boleh nggak kita minta miliknya Tuhan? Gak boleh dong. Nah itu, kita jadi hamba yang songong kan? Nah, makanya kalau jadi orang Kristen itu tadi ku bilang Bang, kalau kau geram terhadap orang-orang yang demikian kau kasih contoh gitu ya, yang orang Malaysia tadi gitu ya, udahlah, kita maklumin aja, yang waras ngalah, gitu aja sih, simpelnya. Gitu. Tapi si Elia nih makin terkenal nih. Padahal dulu aku ikuti Glenn tuh sama-sama loh. Kok Elia Miron yang makin terkenal nih, Mbak? Tujuan saya bukan untuk terkenal. Tujuan saya adalah mengingatkan teman-teman Kristen menjadi pelaku firman. Karena banyak orang yang tahu firman, suka mendengar firman, tapi tidak melakukan firman. Tidak menjadi pelaku firman. Terkenal itu bukan tujuan saya. Banyak Waduh. uang itu bukan tujuan saya. Komennya sarkas sekali komennya ya. Gak apa-apa Bang, aman Bang. Jadi kalau orang Kristen tujuannya terkenal, dia bisa jatuh. Tapi kalau orang Kristen tujuannya adalah untuk mengasihi sesamanya, dijatuhkan orang pun dia, Tuhan akan mengangkatnya. Gitu. Mantap. Setuju. Iya, karena banyak orang yang saya lihat juga dia jatuh karena sombong rohani. Nah, ini yang paling bahaya. Setelah dia memberitakan Injil, dia pula yang tertolak. Kan mengerikan yang seperti itu. Jangan pula kita setelah memberitakan Injil, kita tertolak. Ini kan ada ayatnya di dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang yang orientasinya mau jadi terkenal dalam penginjilan, artinya dia jual nama Tuhan Yesus. Dia hanya menjual firman Tuhan. Demi apa? Ketenaran. Demi apa? Demi uang. Demi apa? Demi hidup yang lebih baik. Karena sekarang ini jualan agama yang paling laris loh Bang. Serius. Paling laku. Apa coba? Kalau kau jualan misalnya retail ya, kau akan gambling dengan hal-hal seperti saingan bisnis lu, ya kan, bersaing dengan produk-produk yang akan nanti terbaru ada lagi gitu. Tapi kalau jualan agama nggak modal, pintar ngomong aja udah keren, ya kan? Lucunya Menghafal ayat Alkitab, gampang banget Bang. iya ya. Satu ayat, pinter khotbah, pinter jual kesedihan, minta dikasihani, laku. Itu laku banget. Makanya aku bilang, loh, tujuan orang kalau berapologetika, menginjili, bawalah teman Kristenmu itu menjadi lebih baik. Itu. Setidaknya kalau kamu tidak bisa menyelamatkan yang di luar Kristen, yang Kristen. Itu. Makanya abang harus melihat itu dari perspektif lain. Pintar berkata-kata. Tuhan tidak butuh orang-orang seperti itu. Abang tahu murid-murid Yesus emangnya cakap bicara semua itu? Nggak pandai speaking skillnya, nggak perlu speaking abang skill. bayangin, latar belakang murid Yesus itu banyak dari nelayan. Bisa apa nelayan? Ada yang pemungut cukai. Bahkan yang tidak kita bisa bilang ya, hanya orang-orang biasa gitu. Tapi Tuhan bisa pakai kan untuk kemuliaannya. Tuhan tidak butuh orang-orang yang pintar berbicara, tapi Tuhan butuh petobat-petobat yang dalam. Orang-orang yang memiliki pertobatan sungguh-sungguh. Tuhan nggak butuh kepintaran. Pertobatan dan iman kepada Yesus tentunya ya kan, Mbak? Kalau iman kepada Yesus itu dasar. Itu dasarnya, itu nggak usah kita bilang lagi. Orang Kristen udah pasti itu dasarnya. Enggak, Tapi nanti banyak nanti orang. dikira Tapi banyak orang yang seperti ini Abang. Dia jago bicara. Dia pintar menarasikan sesuatu. Hanya berputar-putar di situ kosong. Dia mengutarakan ayat Alkitab. Tapi kalau dia tidak bertobat untuk setiap salahnya, dia tertolak. Hati-hati juga untuk orang Kristen. Kamu senang mendengarkan firman Tuhan? Itu baik.
Tapi kalau kamu tidak melakukannya, kamu juga tertolak. Gitu. Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang suka banget mendengar firman Tuhan gitu. Ya, public speaking itu banyak orang-orang miliki dan terlalu gampang. Orang sekarang itu diajarkan cuma khotbah. Itu terlalu gampang. Kayak motivator ya kan, Mbak? Ya, itu banyak. Sekarang itu kan rata-rata seperti itu. Makanya saya bilang, mereka tidak lagi masuk di dalam ranah penginjilan. Mereka masuk dalam ranah apa? Jual beli firman Tuhan. Itu. Apalagi yang udah pakai tarif. Kalau kamu udah lihat jasnya, kamu tahulah harganya berapa. Ya kan? Ya, filsafat kosong. Sekarang ChatGPT pun udah bisa berkhotbah kok. Bisa. Apa hebatnya orang berkhotbah? Yang diinginkan Tuhan itu adalah kamu datang sebagai orang yang datang kepada rajanya untuk minta diampuni, minta dikasihani. Karena Tuhan kita, Allah kita itu adalah kasih. Maka datanglah kamu untuk meminta belas kasihan Tuhan. Bukan kamu datang kepada Tuhan mau menunjukkan kehebatan kamu. Artinya apa? Kamu lagi sombong di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus lebih jago dari kamu. Terus kamu mau apa? Datang kepadanya dengan nada sombong. Makanya di dalam Alkitab dikatakan Tuhan Yesus apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mana pernah ada ucapan berbahagia? Berbahagialah orang yang pandai kali mulutnya berkhotbah. Nggak ada. Berbahagialah orang yang public speakingnya bagus. Berbahagialah orang yang apa? Kalau memberitakan firman Tuhan logis. Enggak. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang karena aku kepadanya segala yang jelek difitnahkan kepadanya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang, tapi bukan berbahagialah tulang lunak ya. Ya, bukan. Tapi itu ucapan berbahagia tuh, lihat. Ya. Nah, kita pun harusnya menjadi seperti kriteria yang dikatakan orang-orang berbahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Sebab dia akan melihat Allah. Lah, bagaimana kamu mau ke surga? Bagaimana kamu mau dibangkitkan? Jiwamu aja nggak suci. Oh, di Alkitab dikatain gitu kan? Hanya orang kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Lu gimana kamu mau masuk surga? Gimana kamu mau melihat kerajaan Allah? Kalau hatimu nggak kudus. Makanya penting yang namanya menjaga kekudusan. Ya kalau kau mainnya sama Allah, nggak tahu lagi aku sakit. Itu bukan banyak, Bang. Banyak orang Kristen yang tidak tahu. Sebenarnya Tuhan itu pengen kita itu seperti apa. Kan udah dibilang itu, persembahan yang terbaik adalah hati yang hancur. Kalau hatimu hancur, mungkin nggak kau sombong di hadapan Tuhan. Kalau hatimu hancur, berani nggak kau menyombongkan dirimu, bernegosiasi dengan Tuhan? Jangankan merusak rumah orang, sedangkan ngomel di depan Tuhan aja nggak berani mungkin tidak ke dalam kamar, apalagi merusak kamar orang. Nah, itu dia. makanya kita orang Kristen itu, kita pun sebenarnya dari kita sendiri. Kalau kita terus-terusan, ingat ya, kita ini adalah hamba Allah. Walaupun kita dikatakan diangkat menjadi anak-anak Allah, kita tetap tidak menghilangkan esensi kita adalah hamba Allah. Setuju nggak? Setuju dong. Banyak orang yang nggak tahu. Aku anak Allah, aku anak Tuhan. Lu anak Tuhan, tapi lu juga hamba. Kristus itu adalah anak tunggal Allah, tapi dia menjadi hamba. Kamu hamba menjadi anak Allah. Ingat, kenapa? Kita adalah hamba menjadi anak Allah, artinya apa? Kita dari yang rendah ditinggikan. Dia yang maha tinggi merendah. Nah, itu betul tuh kebalikannya, pas. Jadi jangan sok-sokan, sombong begitu. Nggak bagus saya. Gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kita selain anak-anak Allah,
kita adalah hamba. Apa tugas seorang hamba? Menyembah Allahnya kan, menyembah Bapaknya kan. Melakukan tugas tuannya lah. Seorang hamba itu harus menyembahnya dan mengikuti seluruh perintah tuannya. Mungkin tidak seorang hamba itu tidak melakukan perintah tuannya. Di dalam Alkitab dikatakan Yesus apa? Kamu akan dilempar. Nah, jadi kalau kita adalah seorang hamba, mari kita menghambakan diri kita. Kalau kita adalah seorang anak Allah, ya, kalau kita adalah anak-anak Allah, maka jagalah kehormatan Bapamu. Itu tanggung jawab yang besar loh menjadi anak-anak Allah itu. Karena Kristus adalah anak tunggal Allah dan dia menjaga kehormatan Bapaknya. Kamu juga, saya juga. Karena kita adalah anak-anak raja, anak-anak raja itu tidak boleh semena-mena. Tugas raja apa? Memberi makan rakyatnya kan? Nah, kita juga harus punya jiwa seperti itu, melayani supaya kita dilayani. Lihat Kristus, dia melayani kan murid-muridnya, dia membasuh, menyeka kaki murid-muridnya. Kenapa Yesus berbuat begitu? Rasul Petrus nggak mau. Waktu mau di bagian dia kan, kalau baca Alkitab kan gitu kan, semua murid-muridnya tibalah di Petrus, dia giniin kakinya. Tidaklah Tuhan. Terus kata dia, loh, kalau kamu tidak dibasuh, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Terus kata dia, ya udah kalau gitu sekalian mandikan aku Tuhan, katanya. Nah, ini ada anak-anak Allah yang ngerluncak. Pernah dengar ya? Rasul Petrus dibasuh kakinya, minta dimandiin, Cok. Makanya Yesus membentak dia. Kita kalau udah dikasih Allah, jangan songong. Tapi banyak orang, jenis-jenis orang Kristen itu seperti Rasul Petrus. Itu adalah kriteria banyak orang. Sering terjatuh, baru disebut batu karang, tiba-tiba batu sandungan. Masih mending lah Mbak daripada Yudas, Mbak. Nanti daripada Yudas. Jangan membandingkan dengan yang jelek, karena kamu akan mendapatkan nilai yang rendah. Bandingkanlah yang dengan tinggi di keimanannya. Dia di Matius 16 ayat 18. Siapakah aku menurutmu Petrus, katanya. Engkaulah anak Allah, Mesias anak Allah. Terus gitu kan. Oh, bukan kamu yang mengatakannya, tapi Bapa yang mengatakannya. Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Jadi sesuai dengan pernyataan kita dibenarkan Tuhan. Tapi kalau kita salah menjawab, kita langsung dikatakan apa? Iblis. Kamu berasal dari iblis, bukan dari Bapa. Jadi apa yang menjadi pernyataan kita, itu akan menentukan kita berasal dari sang Bapa atau dari si jahat. Iya, itu. Makanya hati-hati yang keluar. Waktu Petrus bilang ini kan, waktu Yesus bilang ya, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan ini mau aku bilang tadi nih padahal. Dan akan disiksa, terus dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Terus Petrus bilang apa? Sekiranya itu dijauhkan Tuhan. Hanyalah iblis, katanya Tuhan. Langsung dibilang kan, kau iblis. Berarti orang-orang yang mau menyangkal kematian Yesus, apa dibilang Yesus? Bukan masalah menyangkal. Jadi apa yang menjadi pernyataanmu itu akan menjadi jerat bagimu. Hati-hati dengan mulutmu. Makanya di sekolah minggu dibilang kan, hati-hati gunakan cangkemmu. Truk. Hati-hati gunakan cangkemmu, karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan cangkemmu. Jadi hati-hati. Jangan kamu menyatakan firman Tuhan, tetapi tidak demikian dengan hati. Kamu adalah orang-orang munafik. Berhati-hatilah. Jadi apapun konsekuensi yang kita tanggung, berdasarkan pernyataan kita. Ya, kalau gini Mbak, kan ada juga ya kan. Jadi Petrus. Jadi di firman itu pernah dibilang, janganlah kamu senang ataupun bangga kalau kau bilang Allah itu hanya ada satu, karena setan pun tahu ya kan. Iblis juga gemetar. Iya, terus dibilang juga sama Tuhan, Yesus itu nggak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan dalam dimensinya sebagai manusia, karena
tidak ada manusia yang boleh menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, Yesus berkali-kali menyatakan dirinya Allah, Bang. ya Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan malah secara tersirat untuk orang-orang yang mengerti dan paham dengan. Bukan hanya tersirat, tersurat, Bang. Ya, Dia mengaku dirinya Tuhan dan Allah. akulah guru dan Tuhan. Loh, ketika dia mengatakan akulah yang awal dan yang akhir, saya nggak akan gunakan itu. Iya, maksudnya gini, Mbak. 13. Kalau dia bilang akulah Tuhan, sembahlah aku. Berarti dia sama dong kayak iblis. Iblis kan suka kayak gitu. Akulah Tuhan, aku di pohon, sembahlah aku. Masa Yesus mengaku kok dirinya Tuhan. serendah itu Tuhan kan? Jadi kan Enggak. sebenarnya Yesus setan itu juga berkali-kali. suka disembah. Yesus itu berkali-kali mengakui Tuhan. Bahkan dia bilang, kau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu merujuk kepada dirinya. Kamu harus nurut sama Agatha. Padahal itu saya sendiri. Itu tersurat, bukan tersirat lagi. Yesus itu berkali-kali menyatakan dirinya adalah Allah karena dia adalah anak tunggal Allah. Apalagi Orang Kristen tidak pernah memahami ini ketika Yesus bilang pergilah dosamu sudah diampuni. Yang bisa mengampuni dosa siapa? apa? Yang bisa mengampuni dosa siapa? Oh, yang bisa mengampuni dosa. Ya Yesus. Ya Allah. Dia mengaku Allah ketika dia mengampuni dosa. Berkali-kali loh dia. Iya, kita kalau dengan hal seperti itu paham kita, Mbak. Kita yang Kristen yang bukan karena kita lah, karena Yang bantuan nggak Roh orang Kudus lah Kristen ya. juga paham. Kalau mau jujur, masalahnya kan orang mau bodoh, bukan mau pintar. Tapi ya, kalau misalnya secara gamblang, kan Bang Agatha tahu ya kan, setan itu juga suka disembah kan. Akulah Tuhan, masa hanya karena sekedar akulah Tuhan baru habis tuh di dunia ini hanya satu Allah, baru habis itu masuk surga. Logikanya di mana coba? Sebelum iblis menyatakan itu, Tuhan sudah menyatakan itu di dalam Keluaran 20. Dalam 10 perintah Tuhan Yesus kan mengaku itu. Iya, berarti yang Bukan narasi dari iblis, Bang. Itu justru narasi dari Tuhan Yesus. Baru ditiru iblis. Ini juga salah. Abang bacanya agak ke belakang sedikit. ya kalau dari Alkitab memang semua murni dari Tuhan. Memang iblis itu peniru sejati. Cuma kita kan kalau dari orang awam yang dengar, mereka itu pengennya kupingnya itu mendengar pokoknya kalau kau percayanya di satu Tuhan, terus kalau ada kalimat sembah aku baru udah gitu aja bisa masuk surga kan, itu kan sesuatu gitu loh. Jadi yang kena kasus korupsi itu asal dia percayanya di satu Tuhan baru masuk surga gitu. Itu logikanya Kita tidak gimana bicara sih? tentang oknum, tapi kita bicara tentang ajaran. Orang Kristen juga banyak yang demikian. Banyak orang-orang Kristen juga salah. Saya harus mengakui ini. Kali selamat tetap selamat ini kan salah. Iya kan ada tetaplah kerjakan keselamatanmu katanya kan. Terus gitu, banyak orang Kristen juga yang kepedeannya terlalu tinggi, saya sudah lihat. Nah ini salah, makanya kenapa penginjilan itu, pemberitaan firman Tuhan itu, jangan juga salah-salah asal-asalan gitu. Banyak yang jatuh, ini yang dikatakan apa? Orang saleh binasa, ada ayatnya. Orang yang paham agama itu binasa. Kenapa? Karena dia tidak mengerti firman Tuhan. Nah, dia mau berbuat saleh. Ini ada komen nih, kalau Yesus nggak mengaku sebagai Tuhan maka nggak mungkin Yahudi pada kejang-kejang. Yahudi itu orang pintar bang, makanya mereka ngerti. Yang nggak ngerti itu aku yang nggak tahu. Diplesetin Wahyudi bang. Oh iya, yang orang Wahyudi itu cerdas-cerdas makanya mereka tahu. Tapi yang nggak terus tuh, itu yang malah bebal. Tapi lihat, Wahyudi segitu cerdas, Tuhan tidak berkenan kan kepada mereka? Pada sebagian besar. Tuhan tidak berkenan berkali-kali. Makanya lihat kerajaannya hancur. Makanya kita orang Kristen jangan kayak Wahyudi. Kau malah nyombongkan Wahyudi lagi. Ini udah aku bilang, Wahyudi itu adalah antikris yang di sana itu, yang lagi main petasan. Kita orang Kristen tidak usah membela kejahatan. Apalagi untuk orang-orang Kristen pakai benderanya mereka. Aduh, saya bilang ini apa bedanya dengan RT 6?
Enggak. Maksud saya itu ya orang Kristen pun kan banyak juga, orang Israel juga orang Kristen. Yang ini yang aku maksud kita tuh bukan yang bicara dulu-dulu. itu. Kita bukan bicara itu. Kalau kita belajar dari si Wahyudi, mereka itu adalah penolak Kristus. Mereka lah antikris pertama. Jadi orang Kristen tolong jangan dibanggain lagi antikris. Kalau ini salah, kita Israel. Kita adalah keturunan Abraham. Kita Israel baru. Makanya Matius 28 ayat 19. Kita disuruh jadi muridnya Yesus. Kita disuruh jadi Israel yang baru. Matius 21 ayat 43 dikatakan, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah. Itulah gereja. Gereja inilah Yerusalem baru. Kita, bukan mereka yang masih nungguin Mesias si dodol itu. Banyak yang nggak ngerti Alkitab, makanya gue bilang Matius 21 ayat 43, sayang Carolina. Kita, Galatia 3 ayat 28, karena kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Janji Allah kepada bangsa Israel itu untuk kita. Nih, orang Kristen pada nggak paham Alkitab. Tapi secara Alkitab itu terus juga bukan Kamu nggak paham Alkitab berarti. Israel bukan Israel semua, tapi ada Israel juga yang setia sama Tuhan. Gini bang, Israel yang setia sama Tuhan disebut Oten nggak? Saya tanya, Matius itu orang mana? Disebutnya apa mereka? Murid-murid itu disebutnya apa? Oten di Antioquia. Murid Yesus itu semuanya Oten. Murid Yesus itu, makanya ini kalian harus aku kasih tahu ya. Si Wahyudi yang percaya kepada Kristus namanya tidak lagi Wahyudi, namanya Oten. Nih kalian baca Alkitabnya. Dalam hal ini tidak ada lagi Wahyudi, tidak ada lagi Yunani. Semua satu di dalam Kristus. Alkitabnya nggak dibaca. No, by blood. Maksudku by blood. Alkitabnya dibaca sayang. Kalian bacanya Yohanes 3 ayat 16 saja, ayat pamungkasnya bingung gua. Orang Kristen nggak pernah maju, nggak pernah mundur dari Alkitabnya itu aja. Makanya kalian tuh pahamnya salah terus. Ya, kita keturunan Abraham. Buka Galatia 3 ayat 28. Baca. Kalau kamu adalah milik Kristus, kamu keturunan Abraham. Bukan yang lagi antikris itu. Gereja, makanya ada di Alkitab Wahyu berapa? Yerusalem baru turun dari sorga. Gereja yang sudah selesai dalam pertandingan hidupnya kan di Firdaus, diturunkan ke dunia yang baru dan langit yang baru. Yerusalem baru itu kita bangsa itu, bangsa pilihan Allah. Yang namanya sekarang Oten, Yeremia 31 ayat 31. Baca Yeremia 31 ayat 1. Ini gua bacain ya. Spesifik yang Oten plus yang gak apa-apa makan babi kan? Gak ada hubungannya. Oten mah gak ada hubungannya dengan itu. Soalnya aku suka makan babi. Boleh makan babi kok. Kisah para Rasul 10 ayat 15. Kumandangan sana bebong halal cok. Telan. Karena kalau Yahudi nggak boleh makan babi. Makanya nggak pernah baca Alkitab, nggak ngerti Alkitab. Kalian stuck di situ aja. Pelajari Alkitab secara komprehensif. Udah gue bilang nih, Yeremia 31 ayat 31. Baca kalian. Kalian ini adalah ahli waris, bukan yang ono. Yang ono kan nolak Yesus. Siapa saja yang menolak dia datang sebagai manusia, dia antikris. Oh pikir aja itu. Jangan bangga kok sama antikris. Tapi aku Mbak Agatha, sambil live gini aku tuh lagi makan KFC, lagi minum Aqua sambil pakai iPhone nih. Nggak masalah bagi saya. Kita bukan bicara itu kan dagang, itu milikmu, itu bukan milik mereka. Oke, nih ya, Yeremia 31 ayat 31, silakan kalian baca. Ini perjanjian baru itu apa? Nih, hanya kalian tuh baca, ini Nabi Yermin yang lagi dibawa-bawa sama sebelah yang kagak kenal Yermin.
Sebelah mana tuh? Sebelah ini tetangga saya ini. Bangsa saya suka kali bawa Hosea, bawa Yeremia, bawa Yesaya. Punya nabinya itu kagak nih. Itu kok sekarang bisa dipolisikan itu, Mbak? Nih, Nabi Yeremia ini menulis kitab ya. Dia taunya kan cuma 3. Aduh, padahal kitab ada banyak di sini. Nih, ya. Sesungguhnya, sungguh, ya kan? Akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Yesus, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nih, Wahyudi dengan itu, ya. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku telah mereka ingkari. Pengingkar janji kok kau bangga-banggain. Apa perjanjian baru itu, Bun? Yang mana, Bun? Jelasin, Bun, nggak paham. 1 Korintus 11 ayat 25. Ini baca. Ini diajarin ini sama Rasul Paulus, kesukaan kecintaan Bunda. Bunda mah cinta banget sama dia. Oh, sama Rasul Paulus kan? Halo, kalau sama Rasul Paulus kok aja nggak ngerti kitabnya. Kau aja nggak paham kitab dia. Nggak yang paham kau Taurat. Aku kan memang miskin dalam roh loh, Mbak Agatha. Makanya aku belajar terus. Yang dikatakan miskin di hadapan Allah bukan miskin pengetahuan. Pengetahuan itu kan udah dibilang. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kau pakai pengetahuan, artinya kau nggak pernah takut sama Tuhan. Kenapa? Makanya aku nggak pernah ngerti Alkitab. Oke, nih ya, canda sayang. Oke. Aman. Ya, ini perjanjian baru itu apa, Bun? Dari Yeremia 3, ya, dikatakannya seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ini Rasul Paulus ngomong sama jemaat di Korintus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Dulu perjanjian Tuhan, kalau kau berbuat dosa, kau ambil domba, kau serahkan kepada imam, dikurbankan domba itu, dosa kau terhapus. Tetapi perjanjian yang baru itu, kalau kau berdosa, lakukan perjamuan kudus, dosa kau terhapus. Mana ada yang paham kau? 1 Korintus 11 ayat 25. Ini dikatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Jangan makan rotinya aja seret. Minum cawan Tuhan. Tuh ya lah. Lalu dikatakan, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kau disuruh memberitakan kematian Tuhan tiap hari. Ini malahan 3 kali setahun. Kamu sedang menginjili di sini ketika kamu ekaristi. Nah, banyak orang yang nggak tahu. Nah, ini korelasinya di Yeremia 31 ayat 31. Apa sih perjanjian baru itu? Kurban itu sudah digenapi. Jadi kita nggak lagi modelan kayak yang dulu. Israel yang dulu, yang kalau dosa potong domba, potong tekukur, kasih kurban. Kurban kita sekarang sekali untuk selama-lamanya. Kristus itu mati sekali untuk selama-lamanya. Makanya kita tiap hari memperbuat itu. Katanya kan gitu kan. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kalau kau cuma 3 kali lah kau ingat Tuhan meninggoy. 3 kali lah kau mengingat dia berkurban. Betul nggak? Oh cuma 3 kali, ada yang sebulan sekali, tiap hari lah, itu tugas kita. Nah makanya saya katakan, banyak orang baca Alkitab, banyak orang memberitakan, bagus-bagus, enak-enak di telinga, tapi dia tidak tahu perjanjian yang baru itu. Dia tidak tahu apa isi perjanjian itu. Karena apa? Mereka keluar dari gereja.
keluar dari gereja masuk universitas. Jadinya begitu. Padahal Tuhan nggak pernah bilang, aku Petrus di atas batu karang ini, kudirikan universitasku. Orang-orang semuanya kalau cari firman Tuhan ke universitas. Di gereja, sayang. Karena yang Yesus wariskan untuk kita itu gereja, bukan STT. Lu kenapa jadi STT semua? Lapor Bu Ketua, soalnya di gereja nggak ada pelajaran gitu. Iya, gereja udah beralih fungsi sekarang. Apa fungsinya Bunda? Tempat band. Aku kalau nyanyi happy Bun. Aku kalau nyanyi lagu Tulus happy. Aku kalau nyanyi kangen band aku sedih. Ya ini memang bawaannya baper. Spesifik kangen band ya, Bu? Iya, biar kangen tiap hari ngeband. Kan gitu. Paham kan kenapa gue bilang kangen band? Karena kalian itu kangennya ngeband. Kirain Yolanda. Iya, kalau aku mah kangen darah dan tubuh Kristus. Kalian kangennya band. Kangennya apa? Entah apa-apa, aku nggak tahu. Aku mah kangennya tubuh dan darah Kristus. Kalau kalian kan Hah? Apa? Apa Bun? Nggak tahu. Jangan gitu dong Bun. Saya cuman kasih tahu yang benar. Karena di dalam Alkitab nggak ada marching band. Nggak ada saya di roasting sampai gosong. Enggak, gue nggak ngerosting. Gue cuma ngingetin ini karena gue sayang sama Ika. Tapi jangan lupa Mbak Agatha, lu harus pakai jilbab, itu punya orang ortodoks loh. Oh, kamu nggak usah ajarin saya ketika berdoa pakai jilbab. Kamu kejauhan. Karena ini kurang jauh. Kamu kelewatan. Kelewatan juga nggak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik. Makanya pas dikeker. Ya kan? Berarti nggak pernah nengok pitiku dia ini. Aku tuh dikenal orang gara-gara pakai. Kenal loh, soalnya gemes kok ada pula yang ngeklaim padahal itu kan punya orang ortodoks dari awal. Nah, makanya tapi saya nggak mau ke situ ya kan. Kenapa Bun? Tuhan nengok hati. Kok kan boleh pakai kebaya. Tapi itu ya teman-teman. Bun jangan kayak gitu Bun, jangan begitu. Aku sayang sama kalian. Apa seluruhnya Mbak Agatha ini? Tujuan kita ke gereja supaya kamu yang tiap hari berdosa dihapus dosanya melalui perjamuan kudus. Karena tujuan kita adalah menyatu dengan Yesus. Ya Bapak, aku mau supaya di mana aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku. Sama seperti engkau ya Bapak, kamu di dalam aku di dalam kamu. Ini Yesus yang mana dulu nih? Gak usah. Kalau denger Bang, gak usah ini ya. Kalau dikatakan kamu di dalam aku, masukin Yesusnya, darah dan tubuhnya ditelan. Itu kan menjadi kesembuhan bagi kita. Kalau katanya kan Yesus di dalam, Yesus di luar, gimana Bun? Dibaptis sayang, jangan dikepret. Kan masuk. Melalui baptisan artinya kita mengenakan Kristus. Dia di dalam. Ekaristi ini adalah pintu gerbang dari keselamatan. Gereja itu kan di dalam pengakuan iman Rasul, aku percaya kepada gereja yang satu, ini dibacain tapi nggak paham. Aku percaya kepada universitas yang satu. Ya kan? Aku percaya kepada gereja-gereja. Aku percaya kepada universitas. Disuruh percaya sama gereja. Tapi kalian kan lebih percaya apa? Yang lulusan S2, STT, 3, entah apa itu. Iya kan? Nggak percaya.